Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Arnia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Ada yang tahu belum ijtihad itu apa? Jadi, ijtihad secara etimologi berasal dari kata al-juh yang artinya daya, kekuatan, dan kemampuan. Atau ijtihad berasal dari kata al-jahd yang artinya kesulitan atau kesukaran. Sedangkan ijtihad menurut istilah yaitu menggunakan seluruh kesanggupan untuk menentukan hukum-hukum syariat atau menggunakan seluruh daya untuk mengetahui hukum syara. Jadi dapat disimpulkan ijtihad ini adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dapat dilakukan oleh siapa saja untuk memutuskan suatu masalah atau suatu perkara yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi dengan syarat menggunakan akal sehat dan mengkajinya secara matang. Adapun seseorang yang mencurahkan segala kemampuannya itu disebut mujtahid. Misalnya, ada seseorang yang mengambil kitab lalu melihat isi kandungannya dan menghukumi hukum sesuai dengan isi kitab tersebut, maka seorang itu tidak dapat dikatakan sebagai seorang mujtahid karena ia mengambil suatu hukum sesuai dengan isi atau penulis dari kitab tersebut. Nah, Imam Syafi'i pernah menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahan apabila ia belum mencari sumber hukum tersebut. Demikian juga, ia tidak boleh mengatakan tahu apabila ia belum sungguh-sungguh menggali sumber hukum tersebut dengan sepenuh tenaga. Sehingga Imam Syafi'i pun menyimpulkan bahwa dalam berijtihad ini harus bersungguh-sungguh, yang artinya seorang mujtahid ini harus memiliki aspek dari berbagai kriteria seorang mujtahid, sehingga hasil ijtihadnya ini dapat dirasakan oleh orang banyak atau dapat menjadi pedoman bagi orang banyak. Namun, pada perkembangan selanjutnya, ijtihad ini hanya boleh dilakukan dengan para ahli agama Islam. Nah, sedangkan tujuan dari ijtihad itu sendiri yaitu untuk memenuhi keperluan umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam di tempat tertentu atau pada masa waktu tertentu. Nah, meski Al-Quran dan Al-Hadis ini sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tetapi tidak semua hal kehidupan sehari-hari itu tercantum secara detail di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Sehingga setiap saat masalah baru ini akan terus berkembang dan diperlukan adanya aturan-aturan baru dalam ajaran Islam, dalam kehidupan beragama sehari-hari. Nah, jika terjadi permasalahan baru pada umat Islam di suatu tempat tertentu atau pada masa waktu tertentu, maka persoalan itu harus dikaji. Apakah permasalahan tersebut itu sudah tertera dalam Al-Quran atau Al-Hadis, atau apa persoalan itu sudah jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Jikalau sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka perkara atau persoalan tersebut tetap kita selesaikan dengan ketentuan yang sudah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jikalau persoalan tersebut belum tertera di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nah, pada saat itulah umat Islam
memerlukan ketetapan dalam ijtihad. Tapi tetap saja, yang berhak menentukan ijtihad ialah orang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang ijtihad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.